Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kelas 7 yang baru bergabung di SMP Al Irsyad. Perkenalkan, nama saya Ustadz Dede Hermawan, bisa kalian panggil Ustadz Dede. Di sini saya mengampu PKN ya. Alhamdulillah saya dipercaya mengajar PKN di kelas 7 ya. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk awal ini materi yang pertama ya. Dulu kita sudah perkenalan di MPLS atau di MOS, dan sekarang ini adalah untuk materinya ya. Sedikit singkat video dari saya tentang materi ya. Kalau semuanya itu panjang, mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa sampai 2 jam atau 3 jam ya. Ini saya persingkat saja untuk hari ini ya. Sebelum ke pembelajaran, mari kita buka basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Silahkan kalian bisa buka buku yang sudah kalian beli, yaitu bukunya yang seperti ini ya. Yang seperti ini silahkan kalian buka. Bukunya halaman 4, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa yang saya bahas di sini adalah awal pembentukan dasar negara ya. Awalnya itu adalah tahun 1944 ya. Pada tahun 1944 Kepulauan Saipan jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall yang berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Dalam situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI sendiri itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah masa-masa untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Itu awalnya seperti itu ya. Jadi BPUPKI sendiri itu awalnya itu tanggal 1 Maret 1945, dan akhirnya diresmikannya tanggal 29 April ya. 29 April 1945 ya. 29 April 1945 itu diresmikannya. Kalau dibentuknya itu tadi tanggal 1 Maret 1945 ya. Itu awalnya seperti itu. Nah, BPUPKI sendiri dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokurisu Junbi Tosakai. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau sudah mempelajari di SD ya. Itu Dokurisu Junbi Tosakai. Nah, BPUPKI sendiri ketuanya itu adalah siapa? Ada yang tahu? KRT Rajiman Widyodiningrat. KRT itu apa? Kanjeng Raden Tumenggung ya. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat itu sebagai ketua dari BPUPKI, serta wakilnya itu adalah Ichi Bangase Yoshio ya.
itu dari Jepang, dan yang kedua wakilnya adalah Raden Panji Suroso atau biasa yang disebut dengan RP Suroso. Itu tadi ketua dan wakilnya. Sekarang anggotanya berapa? Anggotanya itu adalah 67 orang. 67 orang. Nanti saya sebutkan ya, kalau 67 orang itu banyak sekali, bisa kalian cari silahkan di buku atau mungkin di internet, karena sekarang itu sudah zaman internet ya, sudah gampang. Itu anggotanya. Nah, untuk apa sih adanya BPUPKI atau tugasnya itu BPUPKI itu untuk apa? Secara umum BPUPKI itu dibentuk atau bertugas itu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik ekonomi. Yang kedua, tata pemerintahan serta hal lain yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu tugas dari BPUPKI sendiri. Ya. Yang selanjutnya adalah BPUPKI setelah dibentuk akhirnya sidang. Ya, sidangnya itu 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Yang kedua adalah 10 Juli sampai 17 Juli. Nah, yang kedua itu ada 2 pendapat. Ada yang 10 Juli sampai 17 Juli, ada yang 10 Juli sampai 16 Juli. Ya, bisa kalian pakai dua-duanya. Mau 17, mau sampai 17, mau sampai 16 boleh, ya. Itu. Nah, yang pertama adalah sidang pertama. Itu membahas apa? Membahas dasar negara. Dasar negara yang mana? Yaitu adalah Pancasila yang sekarang kita ketahui atau yang biasa dibacakan pada waktu upacara. Pancasila isinya ada 5, ya. Insya Allah kalian hafal semua. Kalau tidak hafal ya berarti harus dibaca lagi atau dihafalkan lagi. Jangan sampai nanti kalau ditanya kok nggak hafal Pancasila, kan kebangetan, ya. Yang pertama, sidang pertama itu adalah membahas tentang dasar negara, ya. Dasar negara. Di mana tempatnya? Tempatnya itu di Gedung Cuwo Sangiin, Jalan Pejambon, atau yang sekarang itu namanya berubah menjadi Gedung Departemen Luar Negeri di Jakarta. Ya, di Jakarta itu tempatnya. Ya, jadi membahas dasar negara. Dan yang kedua, sidang yang kedua itu tanggal 10 Juli sampai 17 Juli atau 16 Juli, itu membahas tentang perancangan undang-undang dasar, ya. Jadi itu awal pembentukan dari sebuah dasar negara Indonesia yang sekarang kita pakai, ya. Sebenarnya itu masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi. Jadi setelah BPUPKI itu dibubarkan, itu dilanjutkan oleh PPKI. Tetapi dalam video ini saya tidak ngasih banyak-banyak dulu. Saya cukup membahas tentang BPUPKI, karena BPUPKI sendiri itu adalah awal dari pembentukan dasar negara Indonesia dan undang-undang atau perancangan undang-undang dasar 1945. Ya, untuk selebihnya bisa kalian baca silahkan di buku yang kalian sudah punya. Insya Allah semuanya ada di situ, yaitu di halaman 4, ya. Di halaman 4 itu ada, ya. Nah, sedikit lagi ada yang saya sampaikan. Dalam pembentukan dasar negara itu ada 3 tokoh yang mengusulkan. 3 tokoh yang mengusulkan. Siapa saja? Siapa saja? Ada yang tahu? Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah Dr.
Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Ya. Tapi kalau diurutkan itu yang pertama adalah Muhammad Yamin dulu. Muhammad Yamin, Supomo, baru Soekarno. Ya, itu. Yang pertama, kalau dari Supomo, ya, dari Supomo sendiri itu mengusulkan isi dari dasar negara itu persatuan, yang satu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Itu dari Supomo. Itu dari Supomo. Kalau dari Soekarno itu mengusulkan tentang yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu dari Soekarno. Sedangkan yang terakhir dari Muhammad Yamin itu adalah yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Ya, itu bisa kalian pelajari, bisa kalian baca sendiri. Ya, jadi karena dalam pandemi seperti ini saya hanya bisa membahas materi itu sedikit-sedikit, tidak bisa langsung banyak karena durasinya sangat lama kalau sumpahnya dibikin video seperti ini. Ya, silakan bisa kalian cermati video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk selebihnya informasi akan saya share di GCR atau di grup WA kalau memang nanti saya membutuhkan di grup WA. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu dan normal kembali seperti semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.